Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di video Micro Teaching Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Josephine Haryanja, dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bentara Persada di Batam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi penting yang berkaitan dengan dunia akademik, yaitu etika ilmiah. Mari kita pelajari bersama agar kita dapat menjadi insan akademik yang berintegritas. Sore Bu. Semangat ya. Walaupun kayaknya hari ini banyak yang nggak hadir ya. Banyak yang nggak hadir. Di sini ada 5 orang yang tidak hadir. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita harus tetap lanjut. Kita harus tetap belajar. Berapa orang yang hadir harus tetap kita lanjut. Oke, nah sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Hari ini kita akan masuk pada pertemuan yang ke-13, yaitu mengenai etika ilmiah, etika ilmiah untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Kita juga harus mengingat sekilas apa sih yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Siapa yang masih mengingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Yuk. Karya ilmiah. Satu lagi, ada 3 ya. Jadi bahkan kita sudah mempraktekkan cara membuat karangan ilmiah, karangan ilmiah, dan karangan ilmiah. Karangan ilmiah itu contohnya apa saja? Skripsi, kemudian tesis, disertasi, ya, makalah juga, proposal ya. Kalau misalnya contohnya karangan ilmiah populer itu apa? Dongeng atau apa? Berita, novel yang kemudian kalau karangan non ilmiah baru dongeng. Karena kalau dongeng itu kan terserah kita mau misalnya bentuknya seperti apa, arahnya, intinya seperti apa, gitu kan. Terus kadang-kadang yang dibuat kemampuan kita gitu. Dongeng itu kan lebih pada kegiatan imajinasi. Nah, kalau kita untuk menjadi seorang penulis, kita harus mengetahui rambu-rambunya, ya. Nah, kita sekilas masuk juga kita kalian belajar mata kuliah, ya, dan kemampuan akhir tiap tahap belajar yang disebut biasa dengan namanya sub CPNK. Nah, kalau CPNK-nya mahasiswa di sini kita mampu mengaplikasikan etika ilmiah dan hak cipta, menghindari plagiarisme, ya, menghindari plagiarisme. Kemudian CPNK-nya mahasiswa mampu menerapkan etika ilmiah, ya. Jadi saya untuk pertemuan ke-13 ini khusus kita menghindari plagiarisme dan kemudian mahasiswa mampu menerapkan etika ilmiah. Oke, nah sistem pembelajaran kita sinkronus atau tatap muka. Tatap muka di dalam kelas seperti ini. Ya, ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-13 dan semua itu kita lakukan sinkronus, ya, tatap muka. Kemudian metode pembelajarannya untuk hari ini ada presentasi. Nah, ini presentasi di sini seperti ini. Nah, kemudian nanti kita di akhir akan ada case study. Jadi nanti kita akan masuk sebentar dalam kelompok. Nanti ibu akan siapkan soal untuk kalian bahas. Aspek penilaian untuk mata kuliah ini yaitu kehadiran. Jadi kehadiran kalian itu dinilai. Berapa kali Anda hadir, berapa kali tidak hadir, nanti akan dihitung semua persennya, 5%. Kemudian untuk tugas individu, makanya kalau ibu ingatkan tugasnya jangan lupa dikerjakan. 10%, UTS 30% dan UAS 35%. Oke, nah daftar pustakanya ada 7 di sini, termasuk dari
Dewi karangan Nining M. Kuntarto 2013, kemudian ada juga bahkan sampai ke sini pedoman penulisan skrip Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bintara Persada. Ya, jadi kalau kita membuat karya ilmiah seperti skripsi di Bintara Persada ada pedomannya. Jadi di sini juga bagaimana sih kalau kita membuat karya ilmiah, di sini semua ada aturannya. Plagiarisme itu bagaimana? Ya, jadi di sini juga ada. Jadi dari di sini jadi salah satu termasuk apa sih sumbernya untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, nah kita masuk dulu ya ke yang pertama, definisi etika ilmiah. Ya, kalian sering mendengar kata etika kan? Sering kan? Sering. Kalau apakah ini nggak ada di kamu? Memang etika itu artinya apa? Ada sopan santun, ada apalagi akal atau akhlak gitu ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, bahkan juga termasuk tentang hak dan kewajiban moral. Hak dan kewajiban moral. Nah, juga yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ya, saya bilang tadi kan akhlak. Ya, kemudian nilai mengenai benar dan salah yang dianggap suatu golongan atau masyarakat. Itu etika. Kalau ilmiah itu adalah bersifat ilmu. Ya, bersifat ilmu. Kemudian memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Secara metodologis dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, apa itu menjadi etika ilmiah secara umum dapat dipahami sebagai norma atau prinsip moral yang mengatur perilaku dalam kegiatan ilmiah agar sesuai dengan kejujuran, objektivitas dan integritas akademik. Kalau objektif itu kan ya berdasarkan fakta, kemudian tidak dipengaruhi oleh perasaan atau pendapat pribadi, tapi berdasarkan fakta. Sementara kalau misalnya integritas itu apa? Jujur, bertanggung jawab, gitu ya, jujur bertanggung jawab secara akademik. Maka etika ilmiah dipahami sebagai norma atau prinsip yang mengatur perilaku dalam kegiatan ilmiah. Jadi kalau kita membuat karya ilmiah seperti membuat skripsi, ini harus kita pahami ada nilai kejujuran, objektivitas, kemudian harus diperhatikan integritas akademiknya. Baik, kita lanjut ya. Semangat. Melayakan walaupun kita harus tetap semangat ya. Tujuan etika ilmiah yang pertama menjaga integritas dan objektivitas dalam proses ilmiah. Tadi sudah sampaikan tadi kan integritas itu apa, kemudian objektivitas itu apa. Kemudian yang kedua, menghindari kecurangan akademik seperti plagiarisme dan manipulasi data. Ya, plagiarisme dan manipulasi data. Apa itu plagiarisme? Mengcopy paste hasil karya orang lain. Apa lagi yang kalian tahu tentang plagiat? Biasa kita sebut namanya plagiat, plagiarisme. Apa? Meniru, mencontek. Jadi kalau plagiarisme itu sebenarnya sama dengan mencuri sebenarnya. Mencuri artinya mengambil hak orang lain tanpa kita kasih tahu kan. Jadi kalau untuk bisa kalian memahami plagiarisme itu tindakan mencuri sebenarnya. Mencuri apa? Mencuri hasil karya orang lain. Tidak mencari uang, tidak mencuri uang, tetapi mencuri hasil karya orang lain, tulisan orang lain. Manipulasi data itu apa? Belum pernah dengar. Nanti kalian kalau menyusun skripsi harus manipulasi data itu apa? Iya, membohongi datanya. Artinya dia tidak ada melakukan penelitian di situ, tapi dikarang-karangnya datanya. Jawabannya dikarang-karang. Itu tidak boleh. Maka
Oke, kita lanjut dulu ya. Yang ketiga, tujuannya memahami bahwa ilmu pengetahuan berkembang dengan cara yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Oke, nah kita coba lihat dulu prinsip-prinsip utama dalam etika ilmiah. Ya, yang pertama kejujuran. Ya, menyampaikan data, metode, hasil dan interpretasi secara jujur tanpa manipulasi atau tanpa rekayasa. Itu kejujuran maksudnya, menyampaikan data apa adanya, ya, secara jujur. Kemudian yang kedua, ya, objektivitas. Tadi kan sudah kita bahas ya, melihat atau menilai secara netral, adil, tidak memihak. Tadi saya contohkan tadi, tidak dislike and dislike, bukan tidak menggunakan perasaan, tetapi berdasarkan data. Lalu yang berikutnya integritas, yang menunjukkan kejujuran, konsistensi, ya, kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Berikutnya ada juga prinsip yang keempat, keadilan, ya, memberikan penghargaan kepada semua kontributor dan tidak mengklaim karya orang lain sebagai milik sendiri. Yang keempat, akuntabilitas. Apa akuntabilitas? Bertanggung jawab atas keaslian, keandalan hasil penelitian. Maka kalau kalian menyusun skripsi ada pernyataan di situ, pernyataan keaslian. Ya, saya menyatakan bahwa ini benar-benar skripsi hasil karya saya. Maka jika suatu saat terjadi ditemukan bahwa kita melakukan manipulasi data atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia skripsinya dibatalkan. Oke, siapa yang tidak pernah melihat skripsi? Cicia nggak pernah melihat skripsi kakak Cicia? Pernah, ada kan? Ada, pakai meterai kan? Iya. Oke, ya. Kemudian kerahasiaan, menjaga kerahasiaan data yang bersifat pribadi dan sensitif, terutama penelitian yang melibatkan partisipan. Jadi jangan mau kasih tahu, oh ini siapa itu jawabannya ini loh. Enggak, dijaga rahasianya. Makanya kalau sebelum penelitian disebutkan di situ, ya kami akan menjaga kerahasiaan data yang disampaikan. Jadi tidak sembarang nih. Yang bisa kita publish itu apa? Hasilnya, hasil pengolahan setelah diolah gitu, ya. Yang berikutnya, kepedulian terhadap dampak sosial, mempertimbangkan dampak etis dan sosial dalam penelitian terhadap masyarakat dan lingkungan. Lalu kita masuk dulu contoh pelanggaran etika ilmiah ya. Yang pertama disebut tadi plagiarisme. Jadi selain plagiarisme ada juga pelanggaran etika ilmiah. Plagiarisme itu sederhananya kita mengetahui yaitu menyalin karya orang lain tanpa memberikan kredit. Artinya kalau salin nih, kamu buat proposal penelitian, kamu salin karya orang lain, kata-kata kamu kutip kata-kata orang lain, tapi nggak ada kamu cantumkan di situ. Ya, makanya kalau misalnya ibu mengoreksi skripsi, selain ini memang benar bahasa kamu ya. Kalau memang itu bahasa yang keluar dari pemikiran Anda sendiri, nggak masalah, nggak usah dicantumkan sumbernya. Tapi ketika kamu ambil dari misalnya dari karangan orang lain, dari jurnal, dari buku orang lain, karena Anda tidak pernah untuk mengklaim bahwa itu karya kita, maka harus dicantumkan apanya, pengarangnya, sumbernya, referensinya, siapa. Jadi kita saat ini kan menggunakan body note ya, jadi pengarangnya, referensinya itu dicantumkan di bagian paragraf dari tulisan kita. Misalnya kamu kutip nih satu kalimat dari karangan, misalnya dari jurnal saya, kamu harus tuliskan di situ ya hariannya sekian, itu tahun berapa jurnalnya, harus seperti itu. Walaupun ada satu kalimat, hanya satu baris saja, harus tetap dicantumkan sumber
menghindari itu. Pelanggaran etika yang kedua, fabrikasi data atau mengarang data. Tadi saya bilang manipulasi data, dikarang-karang, dijawab sendiri kan di workshop. Pernah itu ada pengalaman itu mahasiswa seperti itu ya. Ketika ujian ditanya, mana nih datanya? Mana buktinya kamu melakukan penelitian? Padahal dia sudah selesai skripsinya. Dia tidak bisa menunjukkan hasil penelitian. Maka penelitiannya, skripsinya dibatalkan. Diulang lagi dia menulis. Gitu. Jadi itu seperti itu. Itu manipulasi data, fabrikasi data. Fabrikasi data hampir sama dengan manipulasi. Kalau manipulasi itu mengubah data agar sesuai dengan harapan atau hipotesis. Jadi ini nggak sesuai, Bu. Kenapa ini nggak berpengaruh Bu ini Bu katanya kan? Jadi kalau dipaksa-paksanya supaya dicari-cari cara supaya itu namanya manipulasi data. Itu juga tidak boleh manipulasi hasil. Kemudian ghost authorship, mencantumkan nama penulis yang tidak berkontribusi. Dia nggak ikut melakukan penelitian, tapi ditulis namanya. Author itu kan penulis. Jadi authorship ghost, ya hantu kan? Jadi seolah-olah dia seperti penulis hantu atau penulis apa sih namanya? Tidak pernah dia menulis, tidak pernah dia ikut berkontribusi, tapi ada namanya. Nah itu, ini yang sering terjadi. Maka kalau misalnya kita di dunia pendidikan seperti ini atau kita yang berkecimpung dalam dunia kampus seperti ini sebagai mahasiswa, kita harus paham pelanggaran etika ini. Ini yang sering terjadi ya. Plagiarisme, fabrikasi data, manipulasi, ghost authorship. Nah, kemudian kita masuk satu aja dulu kita bahas ya tentang plagiarisme. Ya, tadi udah kita jawab ya, plagiarisme itu mencontek sebenarnya, dia mencuri ya. Nah, pasal 1 ayat 1 Permendiknas nomor 17 tahun 2010 mengatakan plagiat adalah perbuatan secara sengaja. Sengaja ya, sengaja berarti tahu nih bukan karya kita, tapi kita tulis. Atau tidak sengaja. Jadi bukan hanya sengaja ya, tetapi tidak sengaja pun. Itu juga plagiarisme. Dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Itu makanya walaupun kalian masih semester 2, dari sekarang sudah kita latihkan membuat makalah. Jadi harus menghindari plagiarisme ini. Jadi nanti kalian pas menyusun skripsi udah mudah kan, udah paham. Oh, nggak boleh seperti ini. Ya. Yang berikutnya, kita mau melihat dulu upaya untuk menghindari plagiarisme. Kira-kira menurut kalian apa upaya? Tadi kita sudah paham nih tentang plagiarisme atau plagiasi atau sering disebut orang dengan plagiat. Bagaimana upaya kita untuk menghindari plagiasi? Coba siapa bisa? Juan. Menghindari plagiasi supaya jangan plagiasi apa yang harus kita lakukan? Kalau dari saya pribadi Bu, dari plagiasi itu literasi jadi dari menjadi bentuk sebarang. Iya, jadi bisa dibahasakan dengan yang bagus sekali si Juan. Tahu ini isi hati saya. Memacu budaya menulis dan kesadaran literasi. Sering-seringlah Anda menulis, dilatih terus menulis. Maka kalian jangan sakit hati. Aku itu sendiri ini suruh-suruh aja terus buat makalah. Capek bro, jangan. Justru kalian harus bangga. Jadi dari sekarang harusnya kita melatih menulis itu sudah mulai dari kecil harusnya. Tapi karena baru sekarang kita paham, nggak apa-apa mulai aja dari sekarang. Anggap aja kalian baru kali dari sebentar ya kan. Menulis lah mulai dari semester 1 gitu kan. Nah itu memacu budaya menulis. Dengan tentu harus dibantu dengan membaca ya, harus banyak membaca. Kesadaran literasi. Berikutnya apa? Yang berikutnya apa? Kayaknya cuma tujuan nih kalau sinarnya saya.
bisa juga, tapi kayaknya masih kurang tepat ya, karena ini menghindari plagiasinya. Bagaimana menghindari plagiasinya? Dengan menghindari plagiasi, apa upaya kita? Siti dari saya, melakukan sosialisasi tentang plagiarisme seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi supaya nanti kalian tidak melakukan kesalahan, ya, tidak melanggar etika ilmiah, tidak melakukan plagiarisme. Makanya sekarang saya sosialisasikan atau saya sampaikan kepada kalian. Ini loh, kalau plagiarisme itu seperti ini. Kita mencontek plagiarisme berapa persen, gitu di sini. Ini tampilannya. Baru yang berikutnya kayak gini. Nah, teks tadi tuh. Nih. Ya, tapi kalau ini kita harus mendaftar dulu ya, harus masuk dulu ini, harus login dulu. Jadi kita buat beberapa user dan usernya juga ya, buat aku dulu. Kemudian satu lagi ini. Ya, apa tadi yang ketiga? Text scan. Nih. Oke, itu. Jadi itu tampilan itu aplikasi-aplikasinya tadi itu bikin. Jadi saya berharap nih setelah ini kalian udah paham kan tentang plagiarisme, dikurangi. Jadi jangan kalau misalnya disuruh dosennya nanti buat tugas, cobalah di sana ambilkan makalah orang lain dari internet. Terus itu harus kamu tinggal apa? Tinggal copy, paste, terus print. Ubah nama. Itu namanya mencuri. Ya, itu namanya mencuri ya. Maka bertobatlah ya. Jangan lagi mencuri ya. Oke, sampai di situ yang bisa disampaikan untuk kita. Terima kasih. Tapi sebelum itu nanti kita setelah ini kita diskusi sebentar. Ini untuk menjadi bahan diskusi kita. Tapi sebelum diskusi, ada yang mau bertanya? Mungkin saya kasih kesempatan. Hanya mungkin siapa yang mau bertanya, 2 orang aja supaya jangan habis. Yuk, ada yang mau bertanya? Siapa? Tio ya? Ayo Tio, pertanyaannya apa? Apakah seorang peneliti tetap dapat dianggap melanggar etika ilmiah jika ia tidak mencantumkan kutipan sumber karena ketidaktahuan? Mengapa demikian? Iya, jadi tetap kalau misalnya ketidaktahuan itu sama dengan yang tadi ya, tidak sengaja kan? Sama dengan yang tidak sengaja. Itu tetap dianggap melanggar etika ilmiah. Itu sebabnya caranya seperti apa mengatasi? Maka tadi dicek secara turun-temurun. Jadi sebelum kita publish misalnya hasil karya kita cek dulu keasliannya, kita cek dulu plagiarismenya, conteknya berapa banyak, gitu ya. Jadi harus diperiksa dulu, dilihat dulu. Tetap itu menjadi pelanggaran. Kan saya nggak sengaja katanya, tapi tetap itu menjadi pelanggaran. Makanya untuk menghindari katanya nggak sengaja, maka kita dibantu dengan aplikasi-aplikasi yang tadi. Bisa aplikasi Turnitin ini yang paling simpel kita gunakan. Ya, aplikasi Turnitin. Oke? Udah gimana? Udah paham nggak? Oke. Yang berikutnya ada nggak? Yang mau bertanya? Si Christina. Iya, silakan. Bagaimana para dosen atau pembimbing menjaga etika ilmiah mahasiswa bimbingannya? Apakah tanggung jawab etika hanya pada mahasiswa saja? Oke, tanggung jawab apa tanggung jawab dosen tadi ya? Iya, dosen itu bertanggung jawab untuk mengawasi etika ilmiah. Ya, dosen bertanggung jawab. Makanya kenapa kita menyusun skripsi itu harus ada pembimbingnya. Bahkan pembimbingnya kadang sampai 2 kan? Ada juga kampus yang 3 pembimbingnya. Tapi kalau di Unara pembimbingnya ada 2. Jadi dosen itu juga berkontribusi untuk memeriksa. Walaupun misalnya nanti kalau misalnya terjadi kesalahan, itu kesalahan mahasiswa aja, dosennya itu juga salah. Ya, memang itu kesalahan terbesarnya di mahasiswa, tetapi dosennya juga bisa dikatakan lalai dalam hal itu. Kita lanjutkan ya.
yang sudah didiskusikan dalam kelompok masing-masing. Mungkin saya berikan kesempatan pertama kepada kelompok 2. Prinsip utama dalam etika ilmiah yang harus dipatuhi oleh seorang peneliti adalah yang pertama, kejujuran. Prinsip kejujuran menuntut peneliti untuk jujur dalam semua aspek penelitian. Contohnya, memasukkan data penelitian agar sesuai dengan hipotesis yang diinginkan. Yang kedua, prinsip objektivitas. Mengharuskan peneliti untuk berusaha agar tidak bias dalam penelitiannya. Contohnya, menganalisis data dengan secara selektif untuk mendukung kesimpulan yang sudah diterapkan sebelumnya. Oke. Berikutnya saya beri kesempatan kepada kelompok 1. Tadi kan Bu pertanyaannya, mengapa plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran berat dalam dunia akademik dan ilmiah? Karena melanggar prinsip-prinsip dasar kejujuran, integritas, dan orisinalitas yang menjadi fondasi utama dalam kegiatan ilmiah. Sebagian isinya terdapat laporan tugas akhir tanpa mencantumkan sumber. Tindakan ini disebut apa? Dan jelaskan alasan tindakan tersebut tidak etis dalam dunia ilmiah. Jadi jawabannya, tindakan tersebut disebut sebagai plagiarisme sumber. Plagiarisme sumber itu adalah tindakan menyalin atau menggunakan karya orang lain tanpa mencantumkan sumber tersebut. Terus, alasan kenapa tindakan tersebut tidak etis dalam dunia ilmiah, karena itu sangat bertentangan sekali dengan prinsip dan pedoman dalam dunia ilmiah. Prinsip dan pedoman yang ditentang tersebut diantaranya ada nilai kejujuran, nilai tanggung jawab terhadap tugas tersebut, dan juga tidak menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual yang kita miliki. Sekian dan terima kasih. Oke, bagus. Kita berikan dulu aplaus untuk kita semua. Jadi hari ini Ibu senang sekali ya, kenapa? Karena ternyata kalian bisa dari menjawab pertanyaan tadi, ternyata kalian bisa memahami dan mengerti apa yang sudah disampaikan tadi. Oke, dengan demikian hari ini kita sampai di sini dulu ya. Kita bertemu lagi di